Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Oke, di video yang sebelumnya kita udah bahas nih gimana step-step buat belajar bahasa Jepang. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang gimana sih cara ngukur tingkat bahasa Jepang kita. Nah, ada nih sertifikasi resminya yang dikeluarin sama Japan Foundation-nya. Yang ini paling common nih di seluruh dunia, namanya JLPT. Nah, JLPT itu singkatan dari Japanese Language Proficiency Test. Nah, si sertifikasi ini tuh bisa dipakai buat kalian ngelamar kerja, bisa buat kalian masukin ke resume juga. Jadi kayak buat tahu nih, orang bisa ngelihat kamu tuh udah sampai di level mana sih bahasa Jepangnya. Nah, di video kali ini aku membahas nih, apa sih JLPT itu? Ada level-level apa aja sih, dan gimana caranya buat bisa lulus di JLPT. Oke, cek ya. Nah, JLPT itu apa sih? JLPT itu singkatan dari Japanese Language Proficiency Test. Namanya juga tes. Di sini kalian bakal dites nih kemampuan bahasa Jepang kalian. Nah, di JLPT ini ada 5 level buat bahasa Jepangnya, dari mulai yang paling gampang namanya N5 sampai paling susah N1. Jadi ada N5, N4, N3, N2, N1. Nah, di sini makin susah, jumlah kanji yang harus dihafalin makin banyak, jumlah vocab makin banyak, dan grammarnya juga makin kompleks di sini. Nah, JLPT sendiri dia tuh diadain di seluruh dunia, nggak cuma di Jepang doang loh. Nah, buat kalian yang ada di Indonesia juga kalian bisa cek website JLPT. Di Indonesia sendiri, dia diadain di berbagai kota-kota besar di Indonesia, kayak di Jakarta, Bandung, Medan, dan lain sebagainya. Oke, apa sih fungsi JLPT? Nah, JLPT sendiri itu, kalau kalian bisa dapetin sertifikatnya nih, bisa lulus dan dapetin sertifikatnya dari JLPT, ini tuh bisa berfungsi banget buat nambahin branding kalian lah, skill kalian di resume kalian sendiri. Nah, otomatis kalau buat kalian yang mau daftar perusahaan Jepang, ini bakal berfungsi banget nih, berguna banget, karena ketika kalian nunjukin resume kalian dan ada tulisan kalian udah bisa lulus N2 atau N1 nih, biasa buat perusahaan mereka mintanya N2 atau N1, atau buat part time tuh biasa N3 lah minimal, kayak gitu. Nah, perusahaan aku sendiri juga, perusahaan aku sih dulu mereka menerima orang yang nggak bisa bahasa Jepang, cuma mereka sekolahin, tapi dalam setahun 2 tahun kita tuh harus bisa lulus N2 atau N1. Jadi di JLPT sendiri, kalau misalkan kalian ngincar perusahaan Jepang atau mau kerja di perusahaan Jepang, usahain kalian bisa lulus N2 atau N1. Next, kita akan bahas nih dari N5 sampai N1, kemampuan apa aja sih yang di-expect dari tiap levelnya, jumlah kanji yang dibutuhin buat dihafal berapa, sama jumlah vocab yang dibutuhin buat dihafal berapa. Oke, dari N5. Nah, N5 itu kayak gerbang masuknya nih buat kalian belajar bahasa Jepang. Kayak waktu di video sebelumnya aku pernah bahas, awalnya tuh kita belajar hiragana dan katakana. Jadi buat di N5 ini kita di-expect buat bisa baca hiragana dan katakana dan beberapa basic kanji. Nah, dari website yang aku temuin katanya kalau misalkan di N5 ini kanji yang dibutuhin buat dihafal tuh sekitaran 100 kanji dan vocabnya 300 vocab. Nah, buat kalian yang pernah belajar Mandarin waktu SD atau waktu kecil, ini bakal gampang banget buat dilewatin. Kayak 100 kanji, tapi kanjinya tuh yang dihafalin ya kayak kalau di Mandarin tuh i, al, sanse yang cuma 1, 2, 3 yang gampang-gampang banget gitu loh. Jadi kalian bisa dapat poin banyak nih di sini. N4. Kalau buat N4, kalian tuh udah di-expect buat lebih step up dari N5. Jadi kalian udah di-expect buat bisa baca hiragana katakana secara lancar. Jadi bacaan di N4 tuh agak lebih panjang sedikit dari N5. Mereka bakal keluarin beberapa kanji, tapi mereka masih tulis nih hiragana dan katakananya. Kalian di-expect buat ngerti daily expression yang ada di bahasa Jepang. Nah, buat kanjinya sendiri, jumlah kanji yang harus dihafalin sekitar 300 dan jumlah vocab yang harus dihafalin sekitar 1500. Masih terjangkau menurut saya buat dihafalin dalam waktu singkat. Jadi kalian bisa dapetin poin dari kanji. Oke, N3. Nah, N3 itu sendiri menurut aku agak lebih jauh dari N4 ya. Mulai dari, menurut aku N5, N4 tuh masih basic. Di N3 itu kalian udah mulai di-expect buat bisa doing daily conversation sama orang Jepang sendiri. Jadi kalian harus udah bisa dengar kayak orang Jepang nih ngomong apa nih dalam normal speednya conversation mereka. Dan kalian juga di-expect buat bisa baca headline news kayak di newspaper atau di palang-palang yang ada di Jepang.
Nah, di N3 sendiri kalian harus ngafalin sekitar kanji sekitar 650 dan sekitar 3700 vocabulary. Nah, udah agak banyak nih kanji dan vocabnya. Jadi kalian udah harus sediain waktu sebelum tes sekitar 3-4 bulan, mungkin cukup buat belajar N3, belajar bener-bener diulang kanjinya terus dan menerus, dan juga mulai latihan reading sama listening. Oke, N2. Nah, buat dari N3 ke N2 juga udah agak cukup jauh nih, double lagi jumlah kanji yang dihafalin, dan di-expect juga lebih lagi nih buat N2 sendiri. Nah, N2 ini sertifikatnya bisa kalian pakai buat apply banyak perusahaan di Jepang. Jadi kalau kalian yang mau apply sebagai profesional di Jepang, kalian bisa mulai dari N2 dan kalian bisa apply di perusahaan-perusahaan Jepang. N2 ini sendiri, kalian di-expect buat bisa baca artikel yang lebih kompleks dari N3, bisa baca koran juga, dan kalian di-expect buat bisa doing conversation dalam business situation. Terus jumlah kanji yang harus dihafalin di N2 itu sekitaran 1000 dan vocabulary-nya juga sekitaran 6000. Nah, udah cukup banyak. Jadi aku sendiri di N2, waktu N5 itu poin di kanji dan vocabulary itu tinggi banget. Tapi ketika N2 tuh karena banyak banget yang harus dihafalin, ini tuh kayak jumlah poin yang aku dapat di kanji itu mulai sedikit, tapi aku mulai ambil poin banyak di listening. Jadi kalian bisa fokus banyak di listening, latihan terus, nonton drama, nonton anime, dan juga kalian latihan baca di kayak di komik atau di novel. Itu bakal banyak membantu banget buat di tes N2. Oke, N1. Nah, N1 ini tuh udah jauh lebih kompleks lagi dari N2. Nah, di N1 ini kalian di-expect udah kayak level orang Jepangnya sendiri nih. Jadi di N1 itu kalian udah kayak harus bisa baca topik yang lebih kompleks, baca artikel di koran, baca tentang hukum, baca tentang artikel-artikel profesionalnya kalian sendiri yang pakai Senmong Yogo, kayak apa ya, yang vocabulary yang spesial, yang bukan common vocabulary biasa. Nah, kalian di-expect buat bisa ngelakuin itu. Kalian juga di-expect buat bisa ngomong secara natural sama orang Jepang. Nah, di N1 sendiri kalian harus ngafalin sekitaran 2000 kanji. Ini susah banget. Aku aja sampai giri-giri waktu ngerjain N1 ini, dan vocabnya juga banyak banget, sekitar ada 10.000 vocab. Nah, kalian harus sediain banyak waktu banget buat sebelum ngambil tes N1. Kalian harus hati-hati. Mungkin sekitaran ya tergantung waktu kalian belajar, mungkin sampai 1 tahun sebelumnya juga mungkin dibutuhin ya. Jadi kalian harus belajar banget buat di tentunya di kanji dan vocab dan juga grammar. Nah, di N1 juga sama kayak N2, aku juga ambil poinnya banyak di listening dan reading. Jadi kalian harus kayak terus belajar di readingnya, training reading, dan juga training listening. Tapi kalau misalkan kalian terus-terusan nonton drama dan anime di Jepang, menurut aku kecepatan mereka ngomong tuh hampir sama lah kayak di tes N1. Jadi kalian mulai terbiasa, jadi kalian bisa ngambil poin banyak di listening. Oke, sekian dulu buat bahasan JLPT di video kali ini. Mungkin kayak di video ini susah banget ya, kayak di N3, N2, N1, banyak banget kanji dan vocab yang kalian harus hafalin. Tapi kalau kalian lihat sendiri nih, kayak jumlah poin yang buat jumlah poin lulus di JLPT itu nggak terlalu tinggi loh sebenarnya. Kayak jumlah poin yang totalnya itu dari 180, kalian mungkin cukup dapat 100 poin aja bisa lulus. Nah, itu akan aku bahas di video-video selanjutnya. Gimana sih tips-tips buat lulus di setiap JLPT-nya? Poin-poinnya dari mana aja sih yang bisa kalian dapetin? Kita akan bahas di video selanjutnya. Sekian dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi. Dadah!